Berjumpa lagi di channel Teknik Tekstil Kimia Tekstil. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai pengetahuan bahan tekstil dengan bab jenis-jenis rak tekstil, yakni bentuk dan sifat serat tekstil. Kita mulai dari bentuk serat. Bentuk serat bermacam-macam. Penggolongan serat berdasarkan bentuknya umumnya didasarkan pada panjang serat tunggal. Berdasarkan panjang serat dikenal dua jenis serat, yaitu serat filamen dan serat staple. Serat filamen adalah serat yang sangat panjang. Kemudian serat filamen umumnya serat buatan ya, tapi ada juga yang alam, yaitu serat sutra. Serat sutra itu bahan bakunya dari kepompong dari ulat sutra. Kepompong dari ulat sutra ya digunakan. Ini filamen, jadi misal ini kepompongnya ya, ini ada serat-serat ini. Ini kalau kita tarik satu helai saja itu sangat panjang sekali ya. Jadi dinamakan sebagai serat filamen yang berasal dari alam. Kemudian serat staple adalah serat pendek yang mempunyai panjang beberapa sentimeter saja. Misalnya serat kapas. Ini kalau kita ambil serat ini, itu panjangnya cuma paling ya 5 cm, di bawah 10 cm ya. Ya ini umumnya kurang dari 10 cm. Semua serat alam merupakan staple, kecuali sutra tadi. Serat-serat alam pada umumnya berbentuk staple yang panjangnya hanya beberapa inch atau cm. Beberapa serat buatan juga berbentuk staple yang dibuat dengan cara memotong-motong filamen. Jadi serat buatan atau sintetis itu ketika sudah mulai proses sehingga dia menjadi serat, itu bentuknya adalah panjang filamen. Tapi kemudian dipotong-potong menjadi ukuran tertentu sesuai dengan yang kita kehendaki sehingga menjadi serat staple. Sifat serat. Setiap serat tekstil mempunyai struktur bentuk, tanda, ukuran tersendiri yang berbeda-beda bergantung dari sifat atau ciri seratnya. Serat akan mempengaruhi sifat-sifat benang atau kain yang dihasilkan. Nah ini. Jadi setiap serat itu memiliki ciri tersendiri, memiliki bentuk sendiri-sendiri, ukuran sendiri, kemudian tanda-tanda sendiri setiap serat. Jadi ketika kita akan mengidentifikasi ini adalah serat apa, nah itu kita bisa mengetahui dari ciri-cirinya, dari bentuknya, kemudian dari ukurannya, itu bisa diketahui dari situ. Kemudian dari sifat-sifat serat, misal serat A ini tidak tahan terhadap asam. Serat B tidak tahan terhadap basa. Ya. Nah ini akan mempengaruhi sifat-sifat benang atau kain yang dihasilkan. Sehingga nanti benang atau kain yang dihasilkan sesuai dengan serat yang digunakan. Jadi sifatnya itu sesuai dengan sifat serat yang digunakan. Nah, kemudian akan mempengaruhi cara pengolahan benang. Ya. Termasuk dalam pengolahan di spinningnya maupun di dyeing benangnya atau pewarnaan benang. Jadi misal untuk pemintalan serat
kapas itu berbeda penanganannya dengan pemintalan serat rayon, misalnya seperti itu. Terus kemudian mempengaruhi pengolahan kain. Nah, kainnya kan biasanya dilakukan proses pemasakan atau scoring, kemudian pemutihan, bleaching seperti itu, dan juga nanti akan diproses pencelupan, dyeing ataupun pencapan, printing. Nah, itu sangat meninjau dari jenis serat yang digunakan atau jenis benang yang digunakan, sifat-sifatnya ya. Jadi kalau misal suatu serat itu dia tahan asam, misalnya asam sulfat pada suhu sekian, waktu sekian ya, maka itu akan mempengaruhi cara pengolahan kainnya agar kain ini tidak rusak gitu. Jadi proses tekstil itu harus betul-betul memahami tentang sifat masing-masing serat. Kemudian ini ada beberapa sifat serat yang harus dimiliki agar dapat digunakan sebagai bahan tekstil. Ini sifat serat tekstil yang pertama adalah perbandingan panjang dan diameter. Serat harus mempunyai perbandingan panjang dan diameter yang besar agar dapat digunakan sebagai serat tekstil. Ada persyaratan yang pertama. Jadi suatu serat itu dapat digunakan sebagai bahan tekstil. Yang pertama adalah perbandingan antara panjang dan diameternya sangat besar. Nah, di sini disebutkan bahwa perbandingannya minimum panjangnya 200 ya, diameternya 1. Nah, kemudian juga perbandingannya panjang 1000, diameternya 1 ya. Nah, ini ada beberapa perbandingan panjang dan diameter suatu serat ya. Misal kapas panjangnya sekian ya. Wool, sutra, rami, jute, flek, dan sisal. Perbandingan panjang dan diameter yang besar bertujuan mendapatkan sifat fleksibel sehingga memudahkan serat saat akan dipintal atau diproses di mesin spinning kalau yang cotton dan rayon ya. Yang kedua adalah kehalusan serat. Sifat yang khas dari serat adalah bentuknya yang halus ya. Kehalusan serat, tadi serat yang halus. Apa itu yang dimaksud halus ya? Halus adalah benda yang sangat kecil, sehingga istilah kehalusan pada serat tekstil menunjukkan besar kecilnya diameter serat. Nah, jadi bukan halus dipegang itu bukan, tapi yang dimaksud halus adalah kecilnya diameter serat. Nah, selain perbandingan panjang dan diameter serat, kehalusan juga mempengaruhi fleksibilitas dari benang atau kain yang dihasilkan. Yang ketiga adalah kekuatan dan mulur. Serat tekstil harus mempunyai kekuatan yang memadai. Hal ini disebabkan saat proses pemrosesan, misalnya pemintalan, pertenunan, pencelupan maupun saat pemakaian serat mengalami beban-beban yang umumnya berupa beban tarik. Kekuatan serat tekstil disebut tenacity, yakni menyatakan kemampuan serat untuk menahan beban tarik. Kekuatan dalam serat tekstil dinyatakan dalam satuan gram per denier. Ya, arti dari gram per denier adalah beban tarik dalam gram yang mampu ditahan oleh serat yang mempunyai kehalusan 1 denier.
Kemudian, mulur serat merupakan kemampuan serat bertambah panjang ketika ada beban tarik yang dialami serat tersebut sebelum putus. Oleh karena itu, istilah mulur seringkali dinyatakan dalam mulur saat putus dengan satuan persen, yang menunjukkan pertambahan panjang sebelum putus dibandingkan panjang awal. Sifat mulur serat tekstil sangat berguna, mengingat banyak sekali beban tarik yang dialami serat pada proses-proses pemintalan, pertenunan, sampai proses penyempurnaan. Jadi memang banyak sekali ya di dalam proses tekstil itu, proses penarikan, sehingga harus betul-betul dipertimbangkan jenis serat yang memiliki sifat mulur yang baik ya, sehingga aman ketika diproses di pemintalan, pertenunan, bahkan di penyempurnaan. Jika serat tekstil mempunyai mulur yang kecil, maka ketika ada beban tarik yang kecil pun serat akan mudah putus, sehingga kurang baik digunakan sebagai serat tekstil pakaian. Kalau seratnya mudah putus, ya kurang baik digunakan. Misal jadi pakaian kaos, itu kaosnya udah sobek karena apa, benangnya mudah putus ya, seperti itu. Yang keempat adalah elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan untuk kembali ke posisi semula dari serat tekstil segera setelah beban tarik dihilangkan. Sifat ini sangat penting pada bahan tekstil. Jika elastisitas suatu serat tekstil baik, maka stabilitas dimensi dari bahan yang dihasilkan akan baik pula, sehingga bahan tekstil tidak mudah kusut ya. Kalau kita misal beli kaos yang murahan ya, yang murah kemudian dia terbuat dari rayon, serat rayon, dia sangat mudah sekali kusut. Kalau kita mungkin kita pakai sekali dua kali itu dia belum kusut ya, tapi kalau sudah berkali-kali dipakai dia akan kusut, mudah kusut ya. Kusut seperti apa ya? Kusut yang dimaksud kusut, nah inilah kain kusut ya. Nah, nekuk-nekuk, kita tekukan, kusut sekali. Sehingga diperlukan suatu serat yang elastis. Jadi ketika dia mendapatkan beban tarik, dia bisa ada kemampuan untuk kebentuk semulanya. Nah, itu yang dimaksud dengan elastisitas. Sehingga dia memiliki apa? Stabilitas dimensi yang menjadikannya tidak mudah kusut. Yang kelima adalah kandungan kelembaban atau moisture kain. Yang dimaksud dengan kandungan kelembaban atau moisture kain adalah kemampuan serat tekstil untuk menyimpan uap air dalam kondisi ruang yang standar. Kandungan kelembaban suatu serat tekstil dinyatakan dalam moisture gain atau MR, yang menyatakan kandungan uap air pada bahan. Beberapa serat mampu menyerap uap air lebih banyak dibandingkan serat yang lain ya. Serat-serat yang mampu menyerap uap air lebih banyak disebut serat yang higroskopis. Jadi yang dimaksud serat higroskopis adalah serat yang memiliki kemampuan menyerap uap air atau menyerap air gitu. Sifat higroskopis ditentukan oleh struktur molekul dari seratnya. Jadi yang mempengaruhi suatu serat itu higroskopis atau tidak adalah dari struktur molekul penyusun seratnya. Serat selulosa karena mempunyai gugus hidroksil cukup banyak ya, serat selulosa dia memiliki molekul dari gugus hidroksil yang cukup banyak, sehingga menyebabkan serat selulosa bersifat higroskopis. Sifat higroskopis dari serat menyebabkan kain yang dihasilkan nyaman untuk dipakai. Jadi, misal kain katun itu kan nyaman dipakai, rasanya terasa adem,
ketika dipakai karena dia higroskopis kainnya. Kainnya mudah menyerap air sehingga nyaman dipakai di badan manusia. Ya, ini adalah tabel MR atau kandungan uap air oestrogen dari beberapa serat. Di sini terlihat ya, paling tiga adalah wool ya. Kemudian ada rayon, sudra, kapas, dan terakhir adalah dua ini, nilon dan polyester, karena ini adalah serat sintetis ya. Jadi dia sangat tidak higroskopis ya, nilon dan polyester. Oke, terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya. Macam-macam serat tekstil, serat alam, dan serat sintetis atau buatan.